Siapapun boleh ngaji di tempat ini. Siapapun memiliki latar belakang apapun, ngaji di sini boleh. Walaupun mungkin di rumah dia itu maling, walaupun di rumah dia itu peminum, walaupun mungkin di rumah itu dia itu pemakai narkoba, ngaji rutinan malam Selasa boleh. Kita ketika rutinan tidak pernah melihat latar belakang seseorang, karena saya yakin seburuk apapun latar belakangnya, masa depannya itu masih bersih, bisa ditulis, bisa dipoles dengan kebaikan apapun. Makanya saya sering menyampaikan, seseorang yang memiliki masa lalu buruk, ketika dia mau bersungguh-sungguh berjuang menuju ketakwaan kepada Allah, biasanya dapat menciptakan masa depan yang terbaik. Makanya di sini ya kayak gini, Bunda, kalau malam Selasa, Muslim ada, non Muslim ada, Islam KTP banyak di sini. Iya. Penting kemaksiatannya jangan dibawa ke majelis. Semisal di rumah masih mencuri, kalau malam Selasa libur. Semisal di rumah masih minum miras, tapi kalau malam Selasa libur. Siapa tahu karena mau libur setiap rutinan, keburukannya akan tergantikan dengan kebaikan dan masa depannya lebih cerah dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Makanya saya siapapun di sini boleh datang di sini, wis tanpa kita tidak memandang latar belakang orang tersebut. Wis napa mawon pareng, napa mawon bentuke kaya apa pareng, ngoten. Mila wis mboten usah isin-isin nggih. Enggak usah malu-malu kalau datang ke tempat ini. Monggo jenengan pengen datang monggo, nggih mohon maaf nanti kalau para tamu-tamu ini kaget, nggih ngapunten ingkang kathah. Jadi di sini itu ya seperti itu. Tapi kalau malam Selasa nanti kita pembacaan Maulid. Malam Jumat nanti kita pembacaan Maulid. Tapi kalau malam apa niki? Malam Selasa kita ngaji santai damai, makanya tadi sama Hadroh diajak tangannya diangkat nopo jawane niku senam. Maksudnya senam. Jadi wong-wong iki gen ora ngantuk ngoten niku lho. Karepe ngoten senam. Terus kenapa kula niku wau kok matur? Saya tadi kenapa kok bilang di sini siapapun boleh asalkan keburukannya tidak dibawa ke sini. Karena apa? Seseorang yang ahli maksiat seperti apapun, ketika mau meninggalkan kemaksiatannya kemudian menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia itu akan mendapatkan beberapa hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan karangan saya. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min dulil maksiyah ila izzit ta'ah a'tahullahu ta'ala thalatha sifatin mahmudah. Barang siapa yang meninggalkan kemaksiatan kemudian bersemangat menuju ketaatan, mungkin hari-hari yang lain dia masih maksiat, minum, mungkin na'udzubillah dalik narkoba, mungkin nyuri, tapi sesekali dia itu berusaha untuk taat kepada Allah. Berangkat ke masjid, kumpul orang soleh, ke majelis ilmu, majelis taklim. Man kharaja min dulil maksiyah ila izzit ta'ah. Barang siapa keluar dari hinanya kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan 3 sifat mahmudah dari Allah. Sifat terpuji dari Allah Subhanahu wa taala, reward dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja 3 hal tersebut? Yang pertama adalah aghnahullahu ta'ala min ghairi malin. Allah Subhanahu wa taala akan memberi kekayaan tapi bukan harta.
tenangnya jiwa, tenangnya hati. Makanya kadang orang di rumah pemabuk bahkan tidak bahagia kalau enggak karaoke, bahkan enggak bahagia kalau tidak maksiat. Tapi biasanya duduk di sorsengon, duduk di jalan raya, dengarkan pengajian, modal beli keripik, jagung godok, modal beri makanan-makanan ringan, tiba-tiba senyum-senyum sendiri, tenang-tenang sendiri, damai-damai sendiri. Mau ngikuti sholawatan enggak bisa, tapi kok bahagia, kok ayem. Ya ini kata Rasulullah, Aunahullahu ta'ala min ghairi malin. Dia akan diberi kekayaan tapi bukan harta, min ghairi malin, yakni ketentraman hati. Sifat terpuji yang nomor 2 apa? Bonus dari Allah yang nomor 2 apa? Wa ayyadahu min ghairi jundin. Orang tersebut akan dikuatkan oleh Allah tanpa bala tentara. Artinya apa? Mungkin ketika dia itu untuk menghadapi sesuatu kesulitan dalam hidupnya, dia harus maksiat untuk melupakan kesulitan-kesulitan hidupnya atau nyelimur nih bahasane wong Jawa. Niku dadak kudu maksiat. Tapi moro-moro kuat. Aku malah kuat ya ngadepi urip. Biasane ra duwe dhuwit pengen bunuh diri. Biasane pisah karo ceweke pengen bunuh diri. Moro-moro atiku kok kuat. Lah niki barokahe wong nek gelem ninggalne kemaksiatan mari kuwi mlayu taat ning Gusti Allah. Wa ayyadahu min ghairi jundin. Dia akan dikuatkan oleh Allah tanpa bantuan bala tentara. Artinya apa? Mendapatkan dekengan pusat. Hidupnya didampingi oleh Allah. Makanya ketika ada masalah apapun, tinggalkan kemaksiatan. Lari. Fafiru ilallah. Menuju ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Insya Allah akan dijamin selamat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akhlak yang nomor 3 apa? Reward dari Allah yang nomor 3 apa? Wa a'azzahu min ghairi ashiratin. Allah akan memuliakannya tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Secara perlahan dia akan dinaikkan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kelihatannya dulu hina, menjadi sampah masyarakat, menjadi garangan. Orang setiap ketemu dia mabuk, orang setiap ketemu dia kriminal, orang setiap ketemu dia nyuri. Polisi kenalnya dia maling, sampah masyarakat. Tapi ternyata ketika malam Selasa, malam Jumat, dia benar-benar riyadhah tirakat. Aku tak libur sik kabeh maksiatku. Tiba-tiba dia dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah wali-wali terdahulu. Wali Songo salah satunya itu ada yang masyhur masa lalunya preman, Sunan Kalijogo. Begal barang biyen. Geng preman. Biasa, ada di dalam kisah itu kalau enggak Sunan Bonang, Sunan siapa itu bahkan pernah dibegal juga, dihentikan di jalan. Tapi karena beliau meninggalkan semua kemaksiatannya, keburukan-keburukannya, kemudian mendekatkan diri kepada Allah, topo, takorup kepada Allah, diangkat derajatnya jadi wali. Fudail bin Iyad preman dulu, tapi karena mendapatkan hidayah taufik dari Allah, kemudian istiqomah taat kepada Allah, jadi wali, dinaikkan derajatnya oleh Allah. Makanya saya yakin siapapun yang memiliki masa lalu buruk tapi kok mau menuju ketaatan kepada Allah, terkadang menciptakan masa depan yang terbaik. Bahkan kalau dia mampu bersabar, dulunya dihina, dicaci, dibully, direndahkan, tapi mampu sabar dan istiqomah dalam kebaikan, saya yakin dia akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh jamaah yang hadir ini menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma